Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudari-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 4 Februari 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Hendricks dengan panduan tata kebaktian pembukaan persidangan ke-36 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Dan kebaktian yang sama di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filim Diti dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Tiga, kebaktian ini sekaligus merupakan kebaktian pembukaan persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, sehingga selesai kebaktian, jemaat diminta tahan sebentar untuk mengikuti acara seremoni pembukaan persidangan. 4. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian GPM nomor 37 bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara jemaat dan shalom. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Terpujilah Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di atas dasar Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memanggil kita menjadi gereja, kita terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Oleh kekuatan Roh Kudus, kita digerakkan untuk bertanggung jawab, memperkuat kualitas kehidupan sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Terpujilah Roh Kudus. Maka kebaktian pembukaan sidang ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas kita dasari di dalam nama Tritunggal Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Oleh pertolongan Tuhan, kita telah ada di sini untuk bersama-sama menyatukan hati dan pikiran dalam memperkuat kualitas pelayanan Gereja Protestan Maluku di tengah-tengah perkembangan zaman. Ya, karena kami telah dipanggilnya untuk melakukan pekerjaannya yang kudus. Diberkatilah gereja yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Baginya lah segala kemuliaan selama-lamanya. Maka di hadapan tahtanya yang maha kudus, marilah kita memuji nama Tuhan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan rame-rame. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan rame-rame. Puji dengan tifat tutubuan, puji dengan suling dan tahuri. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan rame-rame. Marilah saudara-saudara, kita melakukan pengakuan dan perenungan. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menggumuli panggilan kita sebagai gereja yang mengemban misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita pun harus jujur mengaku bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai keluarga Allah bukanlah perkara yang mudah, melainkan harus dilandasi dengan ketaatan, kekudusan, dan kerendahan hati sebagai orang-orang yang telah terpanggil dan terpilih untuk melayani Tuhan. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, merenungi kelemahan, keterbatasan, dan dosa-dosa kita. Dalam doaku, aku bersalah
Tolonglah kami ya Tuhan penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskan kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kuatkanlah tangan kami yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut kami yang goyah. Tuhan kasihilah kami. Datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu hendaklah kita tetap teguh beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sambil tetap mengingat pesan firman Tuhan, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dulu ku tak mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku walau jauh dari-Mu. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan.
saudara-saudari jemaat sebagai orang-orang yang telah ditebus dan selaku pelayan-pelayan Kristus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sesuai kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, dan hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hidup penuh kasih saling menegur, itulah perilaku orang beriman, setia memimpin tulus dan benar, jauhkanlah diri dari cobaan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Biarlah menguji kerja sendiri, janganlah memandang pada orang lain, jauhkanlah diri dari seteru, berbagilah pada sesamamu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab, kita akan mendengar puji-pujian yang dibawakan oleh Paduan Suara Perempuan Jemaat. Paduan Suara Perempuan Jemaat.
Terima kasih untuk paduan suara perempuan jemaat. Ibu-ibu kalau menyanyi bolehlah ya. Kita akan masuk sekarang pada pembacaan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan adakan hari ini bagi kehidupan kami. Kami selaku orang percaya, kami selaku anak-anak-Mu telah ada di dalam kebaktian ini. Dan kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami serta melakukan firman ini dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Lebih lagi daripada itu Tuhan, menuntun berlangsungnya persidangan jemaat ke-36, jemaat Niel Benteng Atas yang akan berlangsung di saat ini. Bahkan melangkahkan kaki kehidupan kami untuk menapaki hari-hari kehidupan kami ke depan. Bersama-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terbaca dalam kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan-hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Saudara-saudara jemaat Pnia Bentas dan para peserta sidang jemaat yang berbahagia dan yang Tuhan Yesus kasihi.
Hari ini sudah dibilang berkali-kali bahwa jemaat Niel Bentas membuka sidang jemaatnya yang ke-36. Dan sidang jemaat, baik yang terjadi di sini maupun di mana-mana di seluruh dunia ini, di aras internasional, regional, nasional, dan juga di aras lokal seperti kita, memberi kesempatan kepada seluruh jemaat lewat para peserta sidangnya untuk membuat evaluasi terhadap segala kegiatan, segala pelayanan, segala kesaksian, segala bentuk persekutuan yang kita lakukan selama setahun ini. Sekaligus kita menetapkan proyeksi-proyeksi ke depan, apa yang akan kita lakukan sebagai jemaat ke depan. Karena itu tentu akan ada banyak kesempatan diberikan kepada peserta sidang untuk meminta pertanggungjawaban. Ada kesempatan untuk berdialog antara pemimpin-pemimpin jemaat dengan jemaat. Ada mungkin debat, ada argumentasi, adu argumentasi, ada kritik, dan lain-lain. Dan itu sesuatu yang biasa di mana-mana. Sebab hanya dengan adu argumentasi, berbagai pikiran-pikiran dan masukan-masukan yang kaya akan ditampung untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang matang dari sidang ini. Jadi itu sesuatu yang biasa ya. Tapi yang saya mau ingatkan adalah bahwa semua yang terlibat di sini dan yang akan berbicara dan akan berdebat dan akan bersidang, saya ingin ingatkan bahwa apapun yang kita lakukan di sini, baik itu dalam bentuk adu argumentasi, dalam bentuk kritik, dalam bentuk apapun, semua itu harus bertujuan untuk membangun jemaat. Dan bukan untuk saling menghancurkan, saling menghina, saling merendahkan. Bukan pula untuk sebuah debat kusir untuk memperlihatkan beta yang paling bisa. Beta yang paling kuat mempengaruhi sidang. Dan oleh karena itu apapun yang mau kita lemparkan, apapun yang mau kita katakan, sekali lagi harus dipikirkan matang-matang. Harus dipertanyakan. Yang beta bilang ini akan berguna per jemaat kesenge. Apakah keputusan yang ketemu bikin ini akan sesuai dengan Tuhan mau kesenge? Apakah akan menolong mencari solusi dari berbagai masalah dalam jemaat ini? Ataukah akan justru bikin tambah runyam dan tambah rumit masalah-masalah? Tegasnya saudara-saudara, adu pendapat dan perkataan-perkataan yang kita lontarkan harus untuk tujuan cari solusi, mendatangkan kebaikan, serta mendatangkan manfaat buat seluruh jemaat, supaya hidup jemaat semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Kepala Gereja. Itulah dasar dari sidang-sidang gereja dimanapun, juga di sini. Yaitu bersama-sama kita mencari kehendak Tuhan. Agar perjalanan jemaat selalu diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memang kita harus cari kehendak Tuhan dalam sidang-sidang jemaat. Sebab jemaat ini adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Dan oleh karena itu kehendak Tuhan itulah
yang harus kita cari karena kita utamakan kehendak Tuhan itu. Dalam teks yang dibacakan dengan sangat baik oleh Bapak pembaca tadi, dibilang Tuhan itu adalah raja atas seluruh alam semesta ini, atas seluruh bangsa-bangsa. Dia berkuasa atas semua Allah-Allah, ilah-ilah dan dewa-dewa dan berhala-berhala, juga atas semua manusia. Sebab dialah pencipta atas segala sesuatu dan atas segala manusia. Maka dia harus menjadi pusat dari hidup dunia ini. Dalam iman Kristen yang kita akui tiap hari Minggu di gereja juga kita bilang itu tuh. Kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak dari Allah Sang Halik Bapa pencipta itu. Dia itu adalah kepala gereja. Dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan pada waktunya akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan karena itu saudara-saudara, karena Tuhan Yesus Kristus kepala gereja dan sumber dari hidup kita, maka sing ada pilihan lain selain dari cari kehendak Tuhan selalu untuk hidup bergereja ini. Dan memberlakukan kehendaknya selalu dalam hidup bergereja kita. Gereja yang tidak mencari kehendak Tuhan dan tidak memberlakukan kehendak Tuhan berhenti menjadi gereja. Tidak lagi menjadi gereja. Mungkin dia adalah sama dengan sebuah organisasi agama saja, bukan gereja, persekutuan milik Tuhan. Jadi oleh karena itu di dalam sidang ini selalu mesti bertanya, yang ketom bikin ini akan sesuai dengan Tuhan mau keseng. Yang ketom bilang ini akan sesuai dengan Tuhan mau keseng. Dan mungkin kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan kehendak Tuhan? Ibu, jawabnya adalah segala yang baik, segala yang membawa manfaat, segala yang benar, segala yang membawa damai sejahtera, sukacita pengampunan, kekuatan penghiburan kepada orang-orang yang berletih lesu. Datanglah kepadaku, hai semua orang yang letih lesu, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi cara hidup kita adalah cara hidup yang terus mencari Tuhan. Cara hidup kita adalah harus hidup yang baik. Hidup yang penuh cinta kasih. Hidup yang saling peduli, saling bertolongan. Saling menghargai. Sehingga hidup kita, hidup jemaat Peniel Bentas menjadi sebuah daya tarik bagi banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Orang mengenal Kristus lewat ketumpung hidup. Dan oleh karena itu hidup kita tidak bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang bilang, pengikut Kristus bagaimana itu? Kan saya mau ikut dong lai jua. Saya mau bertamang dan dong lai jua. Kita harus hidup secara baik sebagai orang-orang yang kenal Tuhan. Atau dalam ayat 1 ini dibilang, hidup kita harus seperti orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Hidup kita harus seperti orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru terus-menerus bagi Tuhan. Menyanyikan baru, nyanyian baru itu bukan menggetarkan pita suara saja ya.
lalu menyanyi do re mi fa sol, nada do re mi fa sol, itu seng. Menyanyikan nyanyian baru adalah panggilan untuk mencerminkan pengakuan iman yang ketemu bilang itu tadi lewat seluruh hidup kita. Lewat tubuh kita dan roh kita dan gaya bahasa kita dan gaya hidup kita. Lewat kerja nyata kita yang baik, semakin baik. Lewat semua perkataan-perkataan dan bahasa tubuh kita yang mengundang orang untuk memuliakan Tuhan dan membawa manfaat dan berkat bagi banyak orang. Menyanyikan nyanyian baru adalah menjadikan hidup pribadi saya dan hidup keluarga kita dan mengikut sertakan seluruh jemaat ini untuk hidup lebih baik, memuliakan Tuhan. Karena di dalam panggilan untuk bernyanyi secara baru, sebenarnya ada panggilan untuk membarui hidup. Panggilan untuk menjadi lebih baik. Panggilan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kasih waktu per Tuhan. Jangan sibuk terlalu dengan hal-hal yang lain. Kadang-kadang justru sembahyang lai bareng pagi-pagi bangun-bangun sulihat WA dan baca YouTube. Sehingga kita ada waktu perkenal Tuhan mau. Menyanyikan nyanyian baru adalah buka hati for Tuhan. Sehingga kebaikan Tuhan, kerendahan hati Tuhan, cinta kasih Tuhan yang tulus, kelemah lembutan Tuhan, kebenaran dan keadilan dari Tuhan semakin mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi manusia-manusia lama yang membuka hidup untuk kegelapan dan dosa untuk kuasai kita. Tetapi menjadi manusia-manusia baru. Tadi dibilang dalam lagu seperti bintang-bintang membawa terang. Menjadi berkat bagi sesama manusia dan sesama ciptaan Tuhan. Ya, menyanyikan nyanyian baru adalah panggilan pertobatan. Sehingga hidup kita menjadi baru dan Tuhan tersenyum melihat jemaat ini. Tuhan senang lihat ketong, beta pun anak-anak dan beta pun umat di penial bentas dong pun hidup manis. Dong baku sayang satu dengan lain. Dong saling menghargai satu dengan lain. Dong saling mengasihi satu dengan lain. Satu pun senang, semua pun senang. Berbahagia bersama-sama. Satu pun susah, semua pikul sama-sama. Bukan satu pun senang, dia begini. Bukan begitu. Atau satu pun susah, itu tinggal begitu baik, itu baik. Bukan begitu. Sebab hidup yang menjadi nyanyian baru adalah hidup yang sungguh-sungguh penuh cinta kasih. Penuh kepedulian satu dengan lain. Dan oleh karena itu, senang sama-sama dan susah sama-sama. Itu perubahan, pembaruan yang dituntut dari kita, nyanyian baru ini. Dan perubahan itu harus dimulai sekarang ini. Dalam sidang ini khususnya. Perubahan harus dimulai dalam sidang ini. Gaya bersidang harus dibarui. Sidang jemaat harus betul-betul menjadi sidang gereja. Di mana kita membiarkan Kristus hadir. Rohnya menguasai kita semua. Dan bukan roh kemanusiaan kita. Yang bilang tunggu kita hajar
Seng. Tapi ketong bilang, mari ketong lihat sama-sama. Bagian mana dari jemaat ini yang harus dibenahi? Bagian mana dari sektor ini yang harus dilayani lebih baik lagi? Siapa-siapa di dalam jemaat ini yang harus mendapat perhatian lebih di tahun baru ini? Saudara-saudara, demikian juga bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain. Ya, penuh kelemah lembutan, penuh sopan santun. Kita berdoa supaya itu sungguh-sungguh terjadi di sini dan semua sadar itu. Dan hidup yang baru itu kita sebarkan dalam keluarga-keluarga kita dan dalam jemaat-jemaat kita. Agar Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Karena Dia melihat ada nyanyian baru dinaikkan. Dia melihat bahwa rumah-rumah gereja yang indah-indah ini yang kita buat ini penuh dengan umat yang hidupnya membuat Tuhan senang. Dan oleh karena itu saudara-saudara, semua peserta sidang harus berbicara, bikin evaluasi apa di dalam jemaat kita yang perlu kita benahi, apa di dalam jemaat kita yang harus kita barui supaya sesuai dengan Tuhan pun mau. Dan ketong fokus ke situ untuk membarui itu di tahun baru ini. Dan itu memang butuh kerendahan hati dari semua, baik para pendeta maupun majelis jemaat, juga koordinator-koordinator unit dan ketua-ketua sektor dan ketua-ketua organisasi, pengurus organisasi. Semua harus bekerja bersama-sama. Supaya semua memberi perhatian yang lebih baik lagi kepada jemaat ini. Sehingga jemaat ini bertumbuh menjadi orang-orang umat yang senantiasa bernyanyi baru bagi Tuhan. Memuji dan membesarkan namanya. Dan Tuhan dimuliakan lewat hidup jemaat ini. Tuhan tolong kita semua. Selamat bersidang. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ajar anakmu ya Bapa, mengerti maksudmu yang mulia, melalui tantangan dan godaan yang didapat di dalam hidupmu. Ajaranmu menuntun aku kembali dalam dekapan kasih-Mu dan memurnikan hati dan nuraniku menurut firman-Mu yang benar. Ajar anakmu ya Bapa,
Saudara-saudara jemaat, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan sekarang paduan suara Peniel Choir untuk memuji Tuhan dengan lagunya.
untuk Neil Choir untuk lagunya yang sangat indah. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan syukur dijalankan, berturut-turut jemaat menyanyikan nyanyian GPM dan PKJ sesuai panduan liturgi. Kumpul dengan nyanyian syukur, coba rekeng, coba nyala wangi. Syukur akan Pak Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus. Supono di dalam jaring, aromba Yesus amper tabale. Syukur akan Pak Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus. Bunga pala di pohon barangke-rangke, sagu lempeng supono di dulang. Syukur akan Pak Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus. Ada persekutuan yang berdiri atas firman Tuhan. Syukur akan Pak Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani
jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah. Itulah kasih menolong orang yang terjebak. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, dengan segala pemberian syukur kami. Berkenan Tuhan menerima sebagai ukupan yang berbau harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya persilahkan kini paduan suara remaja Peniel untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Remaja Peniel akan memuji Tuhan.
katong bakumpul, puji tete manise. Mari angkat tifa tua, badonji, 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 puji tete manise. Gandonge, basudara gandonge, mari katong bakumpul, puji tete manise. Angkat tifa toto buang, mari puji namanya. Sio basudara gandonge, gandonge, jangan lama-lawange. Mari katong bakumpul, puji tete manise. Jangan duduk tong kadagu, mari puji namanya. Sio basudara gandong manise. Mari badonci, sama-sama gandonge. Mari badonci, rame-rame, rame-rame, badonci, puji tete manise. Sio basudara gandonge. Gambus kecapi dan rebana, katong sambua Yesus, puji Yesus. Mari angkat tifa, toto buah, katong sambua Yesus, puji Yesus. Jangan tunggu lama, basudara gandong, puji tete manise. Basudara gandonge, mari katong bakumpul, puji tete manise. Mari angkat tifa buah, badonci, 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 puji tete manise. Gandonge, jangan lama-lawange. Mari katong bakumpul, puji tete manise. Jangan duduk tong kadagu, mari puji namanya. Sio basudara gandong manise. Mari badonci, sama-sama gandonge. Mari badonci, rame-rame, rame-rame, badonci, puji tete manise. Sio basudara gandonge. Gambus kecapi dan rebana, katong sambua Yesus, puji Yesus. Mari angkat tifa, toto buah, katong sambua Yesus, puji Yesus. Jangan tunggu lama, basudara gandong, puji tete manise. Gambus kecapi dan rebana, katong sambua Yesus, puji Yesus. Mari angkat tifa, toto buah, katong sambua Yesus, puji Yesus. Jangan tunggu lama, basudara gandong, puji tete manise. Puji tete manise. Gandonge, 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 puji tete manise. Sio gandonge, 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 puji tete manise. Gandonge. Terima kasih.
paduan suara remaja yang menyanyi dengan penuh semangat. Saudara-saudara jemaat, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala kita. Kita hening datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber hidup dan sumber kekuatan kami. Kepala gereja ini juga kepala atas jemaat Peniel Bentas yang membuka sidang jemaatnya yang ke-36 hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, khususnya bagi jemaat ini. Walaupun ada banyak tantangan, belum adanya seorang pemimpin jemaat yang tetap dan harus dilakukan tugas-tugas kepemimpinan ini oleh seorang wakil ketua. Tapi Tuhan telah memimpin seluruh jemaat ini sampai dengan saat ini oleh perkenanan, kasih setia dan berkat Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama jemaat ini dan memberi tuntunan-Mu bagi jemaat ini. Sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi senantiasa bisa dilalui satu persatu sampai dengan saat ini. Kiranya penyertaan-Mu itu juga nyata di dalam sidang jemaat yang akan dilangsungkan hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus kuasai seluruh peserta dan para pemimpin sidang ini, agar seluruh percakapan di dalam sidang ini memuliakan nama-Mu dan membawa manfaat bagi seluruh jemaat. Khususnya saudara-saudara di jemaat yang butuh penguatan, butuh pembaharuan hidup, butuh kebaikan, kasih setia dari sesama anggota jemaat. Pimpin para pemimpin sidang ini supaya bisa terjadi dialog yang intim, yang saling menghargai, yang saling menopang, sehingga keputusan-keputusan di dalam sidang ini sungguh-sungguh dibuahkan karena Tuhan ada menyertai dan menguatkan mereka semua. Kami berdoa juga bagi jemaat ini, khususnya bagi saudara-saudara yang bersukacita hari ini, karena berbagai berkat Tuhan yang mereka alami dalam hidup. Secara khusus kami berdoa untuk kelompok ojek Mawar Saron yang memberi syukurnya kepada Tuhan hari ini. Kami percaya ya Tuhan, mereka melihat pendapatan yang mereka peroleh sebagai anugerah daripada-Mu sendiri. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka selanjutnya, menjaga mereka dari segala macam mara bahaya, sehingga mereka terus hidup, membiayai kehidupan keluarga mereka dan pribadi mereka, dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu juga di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka.
Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang lain dalam syukur mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami ingat juga saudara-saudara yang kurang berbahagia hari ini. Saudara-saudara yang sakit dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami menyebut secara khusus Ibu Esther, Diaken Esther Wifley. Kami mohon ya Tuhan, Engkau besarkan semangatnya, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan dia dan keluarganya. Sehingga di tengah-tengah sakit yang diderita ini, dia tetap bisa melihat tangan Tuhan yang menguatkan, yang memelihara, yang menghibur dan membesarkan hatinya. Dan biarlah hidupnya di tengah-tengah sakit ini menjadi kesaksian tentang orang-orang yang berserah kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan buat Bintal Abri yang menangani pembinaan bagi anak-anak Kristen di dalam tubuh Abri ini. Kami mohon mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan pembinaan iman kepada mereka terus dilaksanakan agar supaya semua orang Kristen di dunia pertahanan ini mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjadi orang-orang yang hidup baik, bekerja baik, mengabdi dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan untuk membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi semua orang yang kekurangan di dalam jemaat ini dan di mana-mana pun yang bekerja mencari rezeki dengan susah payah karena kondisi ekonomi yang semakin hari semakin sulit dan harga-harga yang terus naik. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua tangan-tangan yang bekerja. Dan biarlah segala sesuatu itu mendatangkan hasil bagi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh membutuhkan kecukupan di dalam hidup. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbuka bagi kehidupan yang lebih baik ke depan. Tapi lebih dari itu biarlah persekutuan jemaat ini sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang saling memberi perhatian kepada saudara-saudara yang betul-betul membutuhkan pertolongan ini, agar supaya hidup semua orang dalam jemaat ini semakin hari semakin memperoleh kesejahteraan dan damai yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga bagi gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Gerejamu di Maluku dan khususnya gereja Protestan Maluku dan Klasis Pulau Ambon. Kami mohon Tuhan memberkati pimpinan Klasis dan juga jemaat-jemaat, khususnya mereka yang hari ini melaksanakan sidang jemaat. Tuhan pimpin seluruh persidangan jemaat supaya jemaat-jemaat betul-betul bisa menghasilkan hasil-hasil sidang yang memberi perhatian kepada banyak orang yang membutuhkan dan yang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka hari demi hari. Kami berdoa juga untuk salah satu keluarga pendeta yang berduka cita, keluarga Rutu Malesi, mantan ketua Klasis Kota Ambon. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyambut dia di dalam keabadian kasih-Mu.
Dan karena itu kami menyerahkan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Biarlah mereka senantiasa dihiburkan dan dikuatkan. Demikian juga semua saudara yang berduka cita di dalam jemaat ini dan di mana-mana. Biarlah mereka semua senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Di hari-hari tahun politik ini, mendekati pemilu yang akan segera berlangsung. Kami berdoa untuk para legislator, calon legislator, juga mereka yang menjadi calon-calon legislator dari jemaat ini, dari partai manapun mereka berasal. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah upaya-upaya mereka untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, untuk dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat, diberkati oleh Tuhan, supaya pada waktunya mereka semua bisa terpilih menjadi orang-orang yang mampu memberikan dharma baktinya, pikiran-pikirannya untuk damai sejahtera dari masyarakat dan juga dari bangsa ini. Kami berdoa, ya Tuhan, dan mohon Tuhan juga menyertai pimpinan bangsa ini, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, juga tingkat-tingkat desa. Tuhan, kami tahu Engkaulah Tuhan atas bangsa ini. Engkau tahu pula kehendak hati dari manusia-manusia yang memimpin bangsa ini dan yang memutuskan banyak hal. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu mana yang baik, yang akan menjadi, yang bisa menjadi pemimpin dari bangsa ini. Dan oleh karena itu ajar kami semua untuk tahu, melihat, dan memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar perjalanan bangsa ini ke depan menjadi perjalanan yang juga dituntun oleh kehendak Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, kami mohon Tuhan melihat kami semua, Tuhan melihat harapan-harapan kami dan cita-cita kami. Tapi Tuhan juga melihat gumulan-gumulan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami. Karena Engkau lebih mengetahui apa yang kami inginkan, lebih dari kami mengetahuinya. Dan karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini sambil mohon Tuhan dengar dan jawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, kebaktian ini akan usai, tetapi tugas menjadi saksi Kristus akan terus kita laksanakan. Persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI
Angkatan Darat Nial Bentas adalah wujud tanggung jawab kita selaku gereja yang terus bergumul di dalam dunia untuk meningkatkan kualitas hidup bersama di tengah-tengah perubahan zaman. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Untuk tugas pengutusan ini, terimalah berkatnya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, sebelum kita masuk dalam acara seremonial persidangan jemaat, kita akan menyaksikan persembahan tarian Tari Patapala dari pemuda jemaat.
dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus Kepala Gereja, acara pembukaan persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas dimulai. Yang terhormat Kabintal Jaradam 16 Patimura, yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, yang kami hormati Camat Nusaniwe, Lurah Nusaniwe, Lurah Benteng, yang kami hormati Kapolsek Nusaniwe, yang kami hormati Dan Ramil 150406 Nusaniwe, yang kami hormati Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas bersama dengan Bapak Ibu Pendeta Jemaat, yang kami hormati Pendeta Nyonya MM Hendricks sebagai pelayan firman, yang kami hormati Bapak Ibu Badan Pembantu Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, dan yang kami kasihi Bapak Ibu peserta sidang perutusan dari 7 sektor pelayanan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan persidangan jemaat ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, Minggu 4 Februari 2024. Di bawah sorotan tema, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Adapun susunan acara pembukaan persidangan jemaat di saat ini adalah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; yang ketiga, in memoriam oleh Ketua Badan Pelayan Jemaat; yang keempat, pidato pembukaan Badan Pelayan Jemaat; yang kelima, menyanyikan Mars GPM; yang keenam, arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon sekaligus membuka persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Yang ketujuh, sambutan Kabintal Jaradam 16 Patimura. Kedelapan, sambutan Camat Nusaniwe. Dan kesembilan, penutup serta istirahat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri. Sangka
Hadirin disilakan duduk kembali. In memoriam yang dipimpin oleh Ketua Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Badan Pelayan. Kepada Penatua Nyonya El Luhukai, disilahkan. Mengawali seluruh dinamika persidangan sidang jemaat yang akan kita gelar hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdiam diri sejenak, merenungkan suka duka kita bersama selama kita menjalani pergumulan di tahun pelayanan 2023. Dan juga saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa untuk Bapak Ketua Badan Pelayan Jemaat, Bapak Pendeta JP Sampai yang tidak berkesempatan hadir di saat ini. Semoga beliau tetap sehat dan penuh sukacita. In memoriam dimulai. Selesai. Bapak Ibu peserta persidangan yang kami hormati, kita akan memulai seluruh proses dinamika persidangan di saat ini. Perkenankan saya menyapa shalom bagi kita semua. Yang terhormat Kabintal Jaradam 16 Patimura, yang dalam hal ini diwakili oleh Kaur Roprot Bapak Kapten Stefanus Sakaroni. Yang saya hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon. Yang saya hormati Ibu Pendeta Hendriks yang berkenan hadir di saat ini yang telah melayani kebaktian. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Camat Nusaniwe atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Nusaniwe atau yang mewakili, Kapolsek Nusaniwe atau yang mewakili, Bapak Ibu Lurah Nusaniwe dan Lurah Benteng yang mewakili atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu para undangan lainnya yang berkenan hadir di saat ini. Dan yang saya hormati peserta persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, dan semua anggota jemaat yang saya hormati dan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur untuk Tuhan Yesus Kepala Gereja, yang karena kasih-Nya kita semua boleh bertemu kembali dalam agenda gerejawi kita, persidangan jemaat saat ini. Sesungguhnya melaksanakan sebuah persidangan jemaat di lingkungan Gereja Protestan Maluku bukanlah sesuatu yang baru, tapi sudah merupakan agenda tetap tahunan yang dilaksanakan di awal tahun pelayanan. Tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan yang telah disepakati untuk dilaksanakan di tahun kemarin dan merancang program jemaat yang akan dilaksanakan dalam tahun pelayanan yang baru. Persidangan ke-35 telah mengagendakan berbagai keputusan yang dilaksanakan dalam tahun layan 2023. Dan hari ini kita sama-sama akan mengevaluasinya. Sebagai pemangku amanah persidangan, kami telah melakukan dengan maksimal keputusan persidangan tahun kemarin yang diikuti dengan berbagai kebijakan yang sifatnya strategis
namun masih ada kekurangannya. Kiranya kekurangan-kekurangan itu bisa diminimalisir di tahun layan 2024 ini. Lewat kesempatan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu peserta sidang untuk marilah kita mengoptimalkan berkat dan talenta yang Tuhan berikan lewat kemampuan kita masing-masing untuk menjabarkan berbagai program yang lebih menyentuh pelayanan umat serta berdampak pada perubahan dan pembaruan menuju sebuah kualitas hidup sebagai wujud tumbuhnya keluarga Allah sebagaimana dimaksud dalam subtema persidangan saat ini. Secara fisik jemaat sudah selesai dengan semua pekerjaan renovasi gedung-gedung gereja terakhir tanggal 14 Januari 2024 yang lalu. Ketika kita mensyukuri penyelesaian renovasi gereja Jamahan Kasih, jemaat sudah memiliki 3 bangunan gedung gereja yang representatif untuk pembinaan umat. Karena itu, program-program yang akan digumuli dalam sidang ini hendaklah berpihak kepada keumatan baik untuk peningkatan spiritualitas iman juga peningkatan taraf hidup ekonomi umat. Hal ini menjadi penting karena ketika kita melaksanakan persidangan ke-36 saat ini, kita berada di tahun terakhir majelis periode 2020-2025. Hari ini kita akan merancang berbagai hal, tetapi kita tidak mempertanggungjawabkannya di persidangan tahun 2025. Nanti karena kita telah berakhir dalam masa tugas. Karena itu saya berharap kita merancang yang dapat kita lakukan dengan tetap mengacu pada Reinstra Jemaat dan Piprip GPM. Hadirin yang saya hormati, kekosongan figur ketua majelis jemaat menjadi tantangan tersendiri selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Berbagai langkah dan upaya telah kami lakukan untuk menjawab rekomendasi persidangan ke-35, tetapi belum terselesaikan karena kita berada di antara 2 institusi besar, yakni Kodam 16 Patimura dan institusi gereja Protestan Maluku yang sama-sama punya kepentingan. Harapan kami, kiranya setelah kita mendengar sambutan dari Kabintal Jaradam 16 Patimura yang diwakili oleh Kauroprot dan arahan dari MPK Klasis GPM Pulau Ambon, usai persidangan nanti kita akan punya ketua majelis jemaat yang baru. Seluruh proses pentahapan pemilihan majelis baru periode 2025-2030 dilaksanakan. Tahun ini adalah tahun pergantian pemimpin, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara maupun bergereja. Marilah kita menciptakan keamanan dan ketentraman di semua lini kehidupan, supaya pemilihan umum dapat berjalan dengan baik. Gunakanlah hak pilih Bapak Ibu Saudara-saudari dengan baik dan jangan golput. Satukan hati supaya kelak ada anak jemaat yang bisa lolos sebagai anggota legislatif. Suasana kebatinan yang sama saya berharap kita jaga demi suksesnya seluruh mekanisme pemilihan majelis jemaat baru, penatua dan diaken periode 2025-2030 yang akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Pilihlah yang menurut pemandangan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian baik untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Pada kesempatan ini atas nama Badan Pelayan Jemaat, saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam untuk semua pihak yang telah membantu jemaat ini dalam seluruh gerak langkah pelayanan. Terima kasih yang saya sampaikan juga kepada pimpinan Klasis GPM Pulau Ambon yang banyak juga membantu dan mohon berkenan memberikan arahan sekaligus membuka persidangan ke-36 jemaat kategori TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas pada waktunya. Bapak Ibu para undangan yang sudah berkenan hadir dan yang akan memberikan sambutan pada waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat bersidang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Ingatlah moto, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Menyanyikan Mars GPM
Hadirin diundang berdiri. Gereja Protestan Maluku, itu anugerah Tuhan yang terindah, tersebar di pulau-pulau untuk wartakan kabar sukacita. Gereja Protestan Maluku tetap berjuang sebagai abdi Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera Allah kepada seisi dunia. Menanam Apolos mengira, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, marturia dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku. Menanam Apolos mengira, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, marturia dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku, majulah GPM, majulah GPM, Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Benteng Atas yang ditandai dengan pemukulan tifa. Kepada Pendeta Rinto Muskita disilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat siang, Shalom. Yang terhormat Kabintal Jaradam Kodam 16 Patimura yang saat ini dihadiri oleh Kauroprot Kapten Sepanus Sekeroni yang kami hormati, Camat Nusa Niwe, Kapolsek Nusa Niwe yang dihadiri oleh Pak Babin dan Ramil Nusa Niwe, Ibu Pendeta Eta Hendriks yang telah melayani kita dalam kebaktian pembukaan persidangan, yang kami hormati Lurah Benteng dan Lurah Nusa Niwe atau yang mewakili, Bapak dan Ibu, para pelayan dalam persekutuan badan pelayan di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Benteng Atas, para pendeta yang juga ada bersama-sama, Pak Teta Lepta dan teman-teman penatua diaken, Bapak dan Ibu pimpinan wadah organisasi, bahkan peserta persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Benteng Atas, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara para undangan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mengawali arahan kami di saat ini bersama pemazmur, kami mengajak kita semua untuk nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya dari hari ke hari. Sebagai bukti dan komitmen iman kita kepada Tuhan, bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan semua kita bisa ada bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah kita lampaui di tahun 2023. Dan tetap memungkinkan kita semua untuk melakukan tanggung jawab pelayanan di tahun 2024 yang diawali dengan pelaksanaan sidang ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Hadirin yang kami hormati, sidang-sidang jemaat yang digelar di tahun 2024 ini dalam seluruh wilayah pelayanan di Gereja Protestan Maluku dan di Klasis Pulau Ambon dilaksanakan setelah Gereja Protestan Maluku melakukan sebuah agenda organisasi yang penting, yakni sidang ke-44 Majelis Pekerja Lengkap Sinode pada tanggal 29 Oktober sampai 4 November 2023 di Jemaat Wonreli Klasis Pulau Kisar, di mana dalam sidang tersebut ditetapkan agenda dan pergumulan pelayanan bergereja di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai gereja, kita terus hidup dan berbenah diri, melakukan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan dunia dan masyarakat yang semakin cepat, juga perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam pergumulan pelayanan di tahun 2024, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam gumulan berjalan bersama-sama kita. Persidangan jemaat merupakan agenda gerejawi yang penting dan strategis dalam penataan pelayanan di jemaat ini. Oleh karena itu, sidang jemaat adalah wujud komitmen bergereja kita terhadap konstitusi gereja kita. Di dalam peraturan pokok GPM tentang jemaat bab 6 pasal 13, 14, 15 bahwa sidang jemaat adalah lembaga legislatif di tingkat jemaat, bertugas untuk menetapkan program tahunan, melakukan evaluasi dan implementasi program dan anggaran belanja gereja di jemaat tahun berikutnya, serta mempercakapkan berbagai hal penting yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan. Karena itu, kalau kita bersidang di hari ini, maka menunjukkan konsistensi kita terkait dengan regulasi gereja kita. Hal yang kedua, sidang jemaat kita maknai sebagai aktualisasi iman kita terhadap pengakuan Gereja Protestan Maluku. Kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta. Ini pengakuan yang tidak saja dinyatakan dalam pelayanan pemberitaan gereja, liturgi, nyanyian kita, tetapi juga dalam sidang gerejawi. Artinya kalau kita melakukan persidangan jemaat, maka kita masih tetap konsisten dengan pengakuan gereja bahwa kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan juru selamat. Konsekuensi dari pengakuan ini dilihat dari perspektif persidangan gerejawi kita, maka persidangan ini harus menjadi sarana untuk mewujudkan pengakuan kita sebagai gereja. Hal yang ketiga, sidang jemaat merupakan wujud dari komitmen misi kita, bahwa kita bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan keumatan, kemasyarakatan, serta masalah kehancuran lingkungan hidup yang mengemuka di saat ini. Karena itu kita berkewenangan untuk menetapkan keputusan-keputusan penting dalam hubungan dengan pertumbuhan iman, moral, dan spiritual umat dalam menyikapi, menjawab berbagai tantangan dan perubahan yang sangat tetap terjadi. Sidang di saat ini juga merupakan implementasi dari dokumen perencanaan atau Renstra Jemaat tahun 2021-2025 seperti yang sudah disampaikan dalam pidato pembukaan tadi, sebagai bagian dari implementasi dari PIP dan RIP Gereja Protestan Maluku khususnya di tahun 2024, sehingga perencanaan bergereja kita menjadi terarah dalam seluruh proses bergereja. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, sidang jemaat di tahun ini mesti menjadi momentum
untuk penataan pelayanan ke depan. Karena itu kita mesti memperhatikan beberapa hal yang penting dalam persidangan ini. Kita melakukan persidangan di bawah sorotan tema besar kita, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema kita bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Gereja mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam penataan seluruh sumber daya umat dan para pelayan di tahun 2024. Aksentuasi kita pada peningkatan kualitas iman, kualitas pelayanan bergereja, kualitas pendidikan, kualitas demokrasi, kualitas ekonomi, dan kualitas keluarga Allah. Peningkatan kualitas tersebut akan berdampak pada pertumbuhan keluarga Allah yang adalah gereja dan jemaat itu sendiri. Dengan terwujudnya sikap saling menolong, menopang, menanggung beban satu terhadap yang lain di antara sesama tetapi juga dengan kehidupan lingkungan sekitar kita. Dengan topangan, dengan spirit berjalan bersama-sama yang telah membuat kita sebagai gereja yang terus bersyukur kepada Tuhan dengan cara bersaksi dan melayani. Refleksi kami Bapak dan Ibu saudara-saudara di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Biniel Benteng Atas, dalam 2 tahun terakhir jemaat ini telah melakukan pembangunan fisik yang luar biasa. Ada 2 gedung gereja di tahun kemarin dan di tahun ini. Harapan kami infrastruktur tersebut biarlah dimaksimal untuk kita membangun kehidupan umat, untuk mewujudkan akan peningkatan kualitas sebagai kualitas keluarga Allah. Peserta persidangan yang kami hormati, kehadiran kita dalam persidangan ini haruslah dilihat sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memberi arah bagi pelayanan bergereja di jemaat ini berdasarkan prioritas pengembangan pelayanan di tahun 2024, kontribusi pemikiran yang baik dalam proses membangun kepentingan bersama, membangun persekutuan jemaat sebagai keluarga Allah yang bertumbuh dalam peran menjaga kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bahaya ancaman kehancuran juga merupakan tanggung jawab yang sama dalam tanggung jawab kemasyarakatan kita. Kita memaknai tahun 2024 sebagai tahun di mana ada proses-proses demokrasi yang harus kita terlibat di dalamnya. Sebagai warga masyarakat di Kota Ambon, pada tanggal 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan tanggung jawab politik melalui pemilihan umum presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menyukseskan panggilan bersama kita, agar apa yang kita lakukan dalam pesta demokrasi dapat berjalan damai dan sukses di tengah-tengah hiruk-pikuk politik, bahkan juga mungkin menggandeng isu-isu sektarian. Apapun hasilnya, siapa saja yang terpilih, itulah yang harus kita terima. Sebagai bagian dari pergumulan gereja di Klasis Pulau Ambon, kita juga melihat betapa jemaat-jemaat kita kian dewasa dalam secara politik. Ada begitu banyak para pelayan khusus juga yang terlibat sebagai kontestasi dalam pemilu, tetapi tidak berdampak negatif bagi jemaat-jemaat itu sendiri. Para pelayan dan jemaat kita semakin mampu untuk menempatkan posisi gereja dalam konteks politik. Namun kita juga harus realistis terhadap praktek-praktek politik yang terkadang menafikan nilai-nilai demokrasi yang masih subur dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Pendidikan politik yang telah kita lakukan selama dan terus kita kerjakan dijadikan momen evaluasi sehingga apapun kontennya, sasarannya dapat kita capai bersama. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, di tahun ini juga pada bulan November kita akan memilih penatua dan diaken untuk periode 2025-2030. Tahapannya akan berlangsung sebagaimana dalam peraturan organik tentang tata cara pemilihan penghitungan suara dan berita acara pemilihan penatua dan diaken. Rekan-rekan penatua dan diaken adalah orang-orang yang telah bertugas meneruskan misi gereja bersama dengan para pendeta dan pelayan lainnya
pada basis unit dan sektor di jemaat. Secara faktual, kita menemukan begitu banyak teman-teman majelis jemaat yang setia dalam tugasnya. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal dan tidak menyelesaikan periodisasi sebagai majelis jemaat. Namun ada juga yang menjalani tindak pengembalaan gereja selama periode ini. Patut menjadi ingatan bersama kita bahwa dalam proses pencalonan dan pemilihan nantinya tidak ada manusia yang tidak bersalah, itu benar. Tetapi bertindak salah secara sadar adalah sikap yang keliru. Oleh karena itu kami harapkan agar harus berhati-hati dalam proses yang hendak dijalani. Kami sadar bahwa dalam konteks jemaat-jemaat hari ini tidak mudah memperoleh calon penatua dan diaken. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk bersikap pesimis terhadap nilai-nilai dasar dari seorang pelayan, penatua dan diaken itu sendiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi hikmat untuk menjalankan agenda-agenda tersebut. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan kepada seluruh pelayan dan warga gereja di tahun 2025. Klasis Pulau Ambon akan menjadi tuan dan nyonya rumah bagi pelaksanaan sidang ke-39 Sinode GPM. Penopangan dari 25 jemaat itu menjadi kekuatan bersama sebagai gereja untuk menyukseskan event tersebut. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon selama ini bersama 25 ketua majelis jemaat telah menganggarkan pos tanggungan untuk sidang sinode yang dicicil setiap tahun dari 2002 sampai 2025 dan itu menjadi modal bersama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tidak lagi membebani tanggungan kepada umat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, merespons apa yang disampaikan oleh wakil ketua dalam pidato persidangan ini. Kami menyampaikan bahwa jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas dalam peraturan pokok tentang jemaat GPM secara ciri mencirikan jemaat kategorial. Gereja Protestan Maluku mengakui jemaat ini dengan kekhususannya dengan sifat kategorisasi terkait dengan siapa yang akan menjadi pemimpin atau seperti yang disampaikan. Kita akan tetap melakukan koordinasi yang telah dilakukan. Kalau jemaat ini melakukan koordinasi kepada Kodam 16 Patimura, otomatis koordinasi itu akan dilakukan lintas institusi. Kita menghindari apa yang terjadi di tempat lain. Karena biarlah jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas menjadi dirinya sendiri. Terkadang kita berpolemik tentang masalah struktural. Sementara yang terpenting dalam sebuah bergereja adalah hakikat tugas kesaksian dan pelayanan di gereja itu. Klasis Pulau Ambon sangat melakukan adaptasi terhadap karakteristik jemaat ini. Kalau satu saat Bapak Ibu akan meminta entahkah itu ketua dari Kodam, maka yang diturunkan adalah surat perintah. Kalau ke sinode berarti yang diturunkan adalah pegawai organik Gereja Protestan Maluku. Intinya Bapak dan Ibu, entah ke Bintal, Kodam atau ke sinode, tanya apa yang jemaat punya mau. Dan ketika siapapun yang datang, para pelayan yang bertugas di jemaat ini juga akan tetap ada melayani bersama-sama. Karena itu kebutuhan di jemaat. Persidangan klasis yang ke-55 tanggal 25 Februari di Jemaat Nehemia, kami mengundang bukan cuma peserta biasa dari jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, kami mengundang juga Bapak dan Ibu para pendeta yang melayani di jemaat ini sebagai bagian dari para pelayan yang selama ini kita terus berjalan bersama-sama melakukan tugas kesaksian dan pelayanan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mengakhiri arahan ini, kami hendak menyampaikan terima kasih kami pada Kodam 16 Patimura dalam relasi koordinasi yang telah kami lakukan kerja-kerja bersama
lintas institusi, teman-teman pelayan, badan pembantu, majelis jemaat, badan pelayanan, panitia-panitia, tim-tim kerja yang terus ada memastikan seluruh pelayanan di jemaat ini dapat berjalan. Pemerintah sebagai mitra kerja, baik provinsi, kota Ambon, kecamatan, kelurahan, yang ada sebagai mitra dalam menopang pelayanan bergereja. Teman-teman tim ataupun panitia yang memastikan terlaksana kegiatan persidangan ke-36 di jemaat di saat ini. Bahkan bagi setiap warga jemaat, dalam keluarga-keluarga jemaat yang selalu ada menopang akan tugas dan tanggung jawab kesaksian pelayanan bergereja, khususnya di Klasis Pulau Ambon. Bapak dan Ibu peserta persidangan, kami sampaikan selamat bersidang. Bahkan untuk kita semua, selamat mempersiapkan diri-diri kita untuk menyambut perayaan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pencanangannya akan dilakukan dalam setiap keluarga-keluarga kita pada tanggal 9 nanti. Perayaan Paskah Kristus, bahkan semua kita, khusus bagi TNI dan Polri yang telah memastikan keamanan dan ketertiban, sehingga sebagai warga masyarakat dan warga gereja, kita melakukan tugas dan tanggung jawab selain dalam tanggung jawab kemasyarakatan, tetapi juga tanggung jawab bergereja dengan baik hingga saat ini. Bapak dan Ibu saudara-saudara, maka pada kesempatan ini saya akan membuka persidangan yang ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengundang Kabintal Jaradam 16 Patimura, Camat Nusaniwe, Lurah Nusaniwe, Lurah Benteng, Kapolsek Nusaniwe, dan Ramil 150406 atau yang mewakili bersama dengan Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat untuk mendampingi Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon pada saat pemukulan tifa. Terima kasih Bapak Ibu, disilakan kembali. Sambutan Kabintal Jaradam 16 Patimura dalam hal ini diwakili oleh Kapten Estefanus Sekroni. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Kami bersyukur kita boleh bertemu di kesempatan ini ya Bapak Ibu. Setelah sekian waktu, ya kita telah berkoordinasi bersama dengan Ibu Koce dan juga rekan-rekan. Dan seharusnya Bapak Kabintal yang harus hadir menyampaikan sambutan di kesempatan ini. Tapi Bapak Ibu kami mohon supaya dimaklumi karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami KU Rohprot itu kepala urusan rohani Protestan ya. Jadi kami yang membidangi itu, kebetulan kasihnya kepala seksinya tidak ada. Sebenarnya kami berharap kemarin itu Kapten siapa Ulor beliau jadi kasih Rohprot, tetapi
Tidak tahu beliau putus di tengah jalan, kami juga menyesal, tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Kategorial ini akan tetap berjalan Bapak Ibu. Ya, beliau ada dulu di belakangnya. Kami juga berterima kasih di sini ada para senior saya, walaupun beliau telah purnawirawan. Tetapi beliau ini juga menjadi penopang. Sehingga gereja ini telah maju dengan pesat, luar biasa Bapak Ibu, sangat pesat. Itu oleh karena etikat baik. Kerja keras yang telah dibangun selama ini sehingga gereja ini telah luar biasa pesatnya. Tadi disinggung oleh wakil ketua ketua klasis bahwa telah didirikan juga 2 gereja di samping gereja utama ini. Itu adalah pekerjaan yang patut kita acungi jempol. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum kami membacakan sambutan Bapak Kabintal, kami menyampaikan dengan hormat Bapak Ketua Klasis atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, Ibu Koce yang mewakili Ketua Majelis Jemaat, para pendeta, dan juga para unsur pelayan Majelis Jemaat yang telah hadir di kesempatan ini. Demikian pula yang terhormat bagi Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, bahkan seluruh peserta sidang jemaat yang kami muliakan. Izinkan kami sekali lagi membacakan amanat Bapak Kabintal di kesempatan ini. Pada siang yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat PNIL Bentas tahun 2024. Hadirin dan para undangan yang saya hormati, kita patut bersyukur seperti tahun-tahun yang telah kita lewati sebelumnya. Pada persidangan jemaat tahun yang lalu berlangsung dalam suasana yang sangat tenang, tentram, aman, dan damai. Walaupun melalui pergumulan yang cukup berat. Suasana ini tercipta berkat kerjasama kita bersama selama ini dalam memahami maksud dan tujuan dari sebuah persidangan jemaat. Persidangan jemaat merupakan momentum untuk mengevaluasi kinerja kita sebagai pelayan dalam jemaat dan selaku gereja di tahun kemarin. Evaluasi ini tentunya bukan semata menjadi momen untuk mencari kesalahan atau upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan seseorang atau persekutuan. Tetapi sesungguhnya evaluasi tersebut harus terbuka, jujur, agar kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja kita dalam memenuhi panggilan selaku gereja untuk menjawab kebutuhan pelayanan bagi jemaat. Dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan bagi kita bersama untuk merancang dan merencanakan program kerja untuk tahun 2024 yang dibawa sorotan tema beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dengan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Tema dan subtema ini sangat tepat dan inspiratif yang menunjukkan kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia agar kita dapat menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik dan lebih sejahtera. Tema ini juga memberikan inspirasi kepada kita semua untuk selalu memperkuat semangat persaudaraan, solidaritas, dan kemitraan di antara umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui tema ini saya mengajak saudara semua, peserta persidangan dalam menggumuli program kerja jemaat, tentunya perlu memperhatikan nilai-nilai universal kemanusiaan untuk menguatkan kembali komitmen ikatan persaudaraan dan kebersamaan kita dalam membangun warga gereja yang terus dibaharui oleh iman, cinta kasih, kesederhanaan, dan solidaritas sebagai cerminan keimanan dan penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, selain itu persidangan ini juga kita harus menyadari sesungguhnya jati diri kita sebagai gereja dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komando
Sehingga melalui persidangan ini juga program kerja yang digumuli harus bisa menjembatani misi gereja dan juga fungsi komando dalam membina prajurit, PNS, dan keluarganya. Sehingga perlu diperhatikan koordinasi dan komunikasi yang baik dari gereja dan komando dalam hal ini melalui Bintal Kodam yang telah dirubah namanya menjadi Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam 16 Patimura, sehingga terbentuk dan terwujudnya sinergitas antara kita semua. Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri akan sambutan yang disampaikan oleh saya, yang disampaikan oleh Bapak Kabintal, dalam hal ini saya yang mewakili, saya mau sampaikan satu statement, bukan statement ya, satu pendapat tentang yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Klasis, bahwa untuk penunjukan Ketua Majelis Jemaat, kami berharap Bapak Ibu bersabar. Masalah ini telah dikomunikasikan, bukan saja antara Sinode dan juga Bintal, tetapi Sinode telah berkoordinasi dengan Bapak Panglima. Tetapi kami berharap, sekali lagi kita perlu bersabar. Kami tidak ingin terjadi munculnya percikan-percikan yang tidak enak. Ya, jadi kami berharap, Ibu Koce juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kabintal. Ada poin-poin yang telah disampaikan untuk beliau bertiga, dan itu perlu dicermati. Ketika surat keluar, entah dari Sinode, entah dari Bintal, dalam hal ini mewakili Panglima Kodam, kita harus menerimanya. Tetapi ingat, semua itu telah dikoordinasikan. Putusan hanya di Bapak Panglima sebagai komando yang tertinggi di Kodam 16 Patimura. Kami sebagai anggota hanya menerima setiap keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan, maka seorang prajurit tegak lurus untuk menyatakan siap dilaksanakan. Itu keputusan yang kami ambil Bapak Ibu. Tetapi demikian Bapak Ibu, kami berharap semua kita boleh menjadi dewasa dalam hal ini, sehingga tidak mencoreng nama kita masing-masing. Teristimewa jemaat yang telah maju dengan pesat ini, dan saya yakin gereja ini akan semakin maju ke depan dalam tatapan masa depan dan takut akan Tuhan. Ini yang kami inginkan Bapak Ibu. Kami hanyalah seorang kapten, di sini ada kolonel, ada letkol, purnawirawan. Kami tidak ada punya apa-apa. Tetapi ketika kami diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan akan amanat di kesempatan ini, kami dengan legowo. Kami mematuhi setiap perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan kami. Makanya saya datang. Saya mungkin ada sama-sama dengan ada satu PNS dari Bintal. Beliau juga menopang saya ya, saling mendoakan. Sehingga apa? Segala kekisruhan yang tengah terjadi di saat ini bisa dieliminir. Ya, sekali lagi kami sampaikan, kami prajurit Bintal dan 16 Patimura dalam hal ini Kodam secara utuh. Tegak lurus kami patuh kepada komando. Dalam hal ini Panglima. Apapun keputusan yang akan beliau keluarkan, kami wajib semua peserta sidang yang ada di sini patut kita mematuhi segala petunjuk, arahan, dan keputusan yang telah diambil oleh Bapak Panglima. Itu harga mati. Sebagaimana NKRI adalah harga mati, putusan Panglima adalah harga mati bagi kami. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Saya berharap semua jangan tegang, tetapi karena itu prinsip hidup seorang militer. Namun demikian Bapak Ibu, hal ini bisa dikoordinasikan kemudian. Kami membuka kesempatan untuk dikoordinasikan dengan baik, sehingga tercipta suasana yang kalau bahasa Jawa itu bilang adem ayem. Ya, tenang. Bersidanglah Bapak Ibu dengan santun. Bersidanglah dengan sebaik-baiknya. Jangan menggunakan otot, tetapi menggunakan cara berpikir yang jernih untuk melahirkan suatu keputusan-keputusan yang baik dalam rangka kemajuan akan jemaat ini. Demikian sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita dapat melaksanakan secara bersama-sama. Selamat bersidang. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Dan akhir kata sekian dan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu hadirin, di saat ini kita akan mendengarkan sambutan Camat Nusaniwe kepada Bapak Semi Tahya, disilahkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus, pertama-tama sebelum beta membacakan sambutan Ibu Camat di saat ini, beta menyampaikan permohonan maaf Ibu Camat karena Ibu Camat tidak sempat mengambil bagian untuk membawakan sambutan, sebab Ibu Camat juga ada punya agenda yang sama di jemaat lain, dan karena itu beta dipercayakan untuk membacakan sambutan Ibu Camat di saat ini. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Bapak Pendeta Rinto Muskita. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, Bapak Pendeta JB Sampe, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Majelis. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Jemaat bersama hamba Tuhan yang telah memimpin ibadah di pagi ini, Ibu Pendeta Hendrik. Yang saya hormati Kabintal Jarahdam 16 Patimura yang diwakili oleh Kaur Rosprot Bapak Kapten Estefanus Sakaroni. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Lurah Benteng, Lurah Nusat Niwe atau yang mewakili, para undangan hadirin dan peserta sidang yang berbahagia. Shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas tuntunan dan penyertaannya kita dapat menghadiri acara persidangan ke-36 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas yang dilaksanakan dalam tema sentral Gereja Protestan Maluku, yaitu beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang berbahagia, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam tata gereja dan peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat, maka persidangan jemaat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat. Sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam jemaat, maka tentunya persidangan jemaat merupakan representasi dari seluruh stakeholder di dalam jemaat, mulai dari wadah-wadah pelayanan, unit, sektor, dan lain-lain. Tingkat partisipasi dari seluruh stakeholder di dalam jemaat tentunya akan sangat menentukan kualitas dari hasil persidangan. Hal ini penting mengingat sidang jemaat adalah merupakan sebuah proses bersama untuk melakukan evaluasi dan menetapkan program-program jemaat yang dijabarkan dari Rensra Jemaat, serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat.
Selain itu, di dalam persidangan jemaat ini juga akan membicarakan, menyelesaikan masalah-masalah keutamaan yang relevan di tahun 2024 ini. Bapak Ibu hadirin serta peserta persidangan yang berbahagia. Perjalanan tahun 2024 ini tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Tahun 2024 memiliki tantangan tersendiri. Tak setidaknya kita semua akan diperhadapkan pada 3 tantangan besar, yaitu yang pertama adalah perubahan iklim. Dampak negatif merupakan iklim mencakup aspek yang sangat luas, meliputi krisis air bersih, krisis pangan, sampai pada gangguan kesehatan. Dampak tersebut sementara kita rasakan pada saat ini. Cuaca yang sangat panas mengakibatkan debit air pada sumber-sumber air mengalami penurunan yang sangat drastis. Selain itu, harga bahan pokok terutama bahan makanan mengalami peningkatan yang sangat tinggi yang disebabkan karena terjadinya kekeringan pada daerah-daerah produksi. Yang kedua adalah ketidakpastian arah geopolitik, dinamika politik global yang paling melonjak saat ini adalah rivalitas Amerika dan Tiongkok, perang Rusia dan Ukraina, serta konflik Timur Tengah. Ketidakpastian arah geopolitik saat ini mengganggu proses pemulihan ekonomi di Indonesia karena rendahnya investasi, berkurangnya angka kunjungan wisata, khususnya wisatawan mancanegara, serta berkurangnya ekspor dan impor. Yang ketiga adalah berkurangnya pasokan energi, sirkulasi energi global akan semakin berkurang dan berpotensi kehilangan produksi hingga jutaan ton. Kondisi ini tentunya akan berdampak bagi peningkatan harga bahan bakar, minyak maupun tarif dasar listrik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah tingginya faktor ketidakpastian tersebut, pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk memperkuat daya tahan perekonomian yang sudah terbentuk selama ini. Berkelanjutan, intervensi pada program-program pemberdayaan masyarakat tetap dijaga karena perannya sangat vital dalam menjaga daya beli masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi. Sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui gerakan keluarga menanam, gerakan keluarga melaut, dan gerakan keluarga memasarkan, pemerintah Kota Ambon juga telah meluncurkan salah satu inovasi daerah, yaitu Kalesang Kintal Kosong. Kalesang Kintal Kosong merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan inflasi daerah untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan melalui kegiatan menanam tanaman penyumbang inflasi seperti cili, tomat, dan lain-lain pada pekarangan rumah maupun lahan-lahan kosong di sekitar rumah kita. Pada sisi lain, momentum pemilu dan pemilu kada tahun 2024 perlu secara bersama-sama kita sukseskan demi menjaga stabilitas politik, sosial, dan perekonomian di Kota Ambon. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu 2024 perlu dikawal dengan baik oleh seluruh pihak termasuk jemaat karena stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing perekonomian daerah terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting bagi kita semua, yaitu yang pertama, keberhasilan pemerintah Kota Ambon dalam membangun Kota Ambon tercinta ini tentu tidak bisa dilepas pisahkan dari peran dan partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tingkatkan terus partisipasi, koordinasi, dan sinergitas baik dengan pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kota Ambon
untuk mewujudkan masyarakat serta warga jemaat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari keterbelakangan. Yang kedua, secara bertanggung jawab menjaga, merawat, dan melestarikan alam, karena dengan demikian alam pun akan menjaga kita semua. Hindarilah kegiatan-kegiatan membuka lahan baru dengan cara membakar hutan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membangun rumah di lereng-lereng atau di pinggiran sungai. Ketiga, terus menjaga persatuan dan kebersamaan sebagai warga gereja, tetapi juga dengan masyarakat sekitar. Hindari tawuran, keributan maupun konflik, baik antar gang maupun antar kelompok. Hindari mabuk-mabukan dan narkoba. Hindari konvoi dan aksi balap liar, terutama menyongsong pelaksanaan pemilu kada yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Bapak, Ibu, serta peserta persidangan yang berbahagia, demikian sambutan saya dalam membuka sidang jemaat saat ini. Akhirnya atas nama pemerintah Kota Ambon. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Pemerintah Kecamatan Tuhuteru STP. Sekian dan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan persidangan ke-36 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat PNIL Benteng Atas. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang berkenan hadir pada acara pembukaan di saat ini, serta memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan yang dilakukan, baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan sikap hati yang setia, taat, dan beriman kepada Yesus Kristus, selamat bersidang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta sidang. Tuhan Yesus Kepala Gereja menuntun dan memberikan kekuatan selama proses sidang ini berlangsung. Shalom. Bapak Ibu undangan dipersilakan untuk menuju ke ruang serbaguna untuk menikmati jamuan kasih bersama. Terima kasih.